Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Sunarko, namanya sangat mirip, bahkan sama dengan nama tetangga gue, guys. Namanya Sunarko, hanya saja dia beda nasib, guys. Kalau tetangga gue yang bernama Sunarko ini penjual bakso keliling, guys. Sementara Bapak Sunarko yang kita bahas ini adalah seorang Maijen Purnawirawan TNI Sunarko, dan juga seorang mantan Danjen Kopassus. Jadi Bapak Sunarko, mantan Maijen Purnawirawan TNI ini, guys, adalah salah satu orang yang ada di barisan pasukan sakit hati, guys. Oh, no. Dia dan rekan-rekannya sudah bertahun-tahun begitu sangat membenci mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, guys. Dulu waktu mantan Presiden ke-7 aktif memimpin negara ini, dia dan rekan-rekannya terus menyerang dan berusaha untuk memakzulkan seorang Jokowi. Namun niat mereka itu tidak terlaksana, guys. Dan kini niat itu ingin dibuat untuk anaknya yang kini sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan baru-baru ini dia dan rekan-rekannya melakukan sebuah konferensi pers di depan media, dan dia mengatakan kalau pemimpin negara kita itu, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia, sakit jiwa. Dia mengatakan itu berdasarkan analisanya dari seorang Roy Suryo Telekmatika dan seorang dokter Tipa. Dari analisis, dari apa yang disampaikan Roy Suryo, kemudian disampaikan dari dokter Tipa analisisnya, ini orang sakit jiwa. Sungguh ucapan yang tidak dipantas diucapkan oleh seorang Mayor Jenderal Purnawirawan. Sungguh terlalu. Dan bukan hanya itu saja, guys, bahkan lebih parah lagi, guys. Maijen TNI Purnawirawan ini juga mengatakan pemimpin negara kita itu dongo, dan dongonya melebihi bapaknya. Wow. Kemudian kita mau punya wakil presiden seperti itu. Kemudian dari mulai kampanye sampai sekarang udah 6 bulan, kita lihat unjuk kerja dia. Gibran ini lebih dongok dari bapaknya yang namanya Jokowi. Betul. Kalau dipikir-pikir, guys, ini seorang jenderal atau seorang preman, guys. Bahasanya sih bukan bahasa seorang jenderal, guys, tapi bahasanya bahasa seorang preman. Kalau dia preman sih ya mungkin sah-sah aja dia mengucapkan hal itu, guys. Memang kalau bahasanya preman itu nggak ada yang baik-baik, guys. Selalu saja kasar. Dan maka dari itulah premanisme pantas untuk diberantas. Lalu bagaimana dengan jenderal ini, guys? Apakah ia harus diberantas? Tentu kan tidak, guys. Mungkin jenderal yang satu ini kurang komunikasi dengan jenderal-jenderal purnawirawan yang lainnya, guys. Kalau kita lihat jenderal-jenderal yang lainnya, guys, kata-katanya begitu lembut dan kata-katanya begitu bijak dan juga sekaligus membangun negeri ini agar supaya dapat lebih baik.
Tapi justru beda dengan yang jenderal satu ini. Jenderal satu ini memang sudah dipenuhi dengan rasa kebenciannya kepada seorang Joko Widodo. Dan karena itulah, dia pengen sikat juga anaknya yang kini memimpin sebagai wakil presiden Republik Indonesia, yang tentu sudah dipilih oleh rakyat, yang tentu sudah dipercayai oleh rakyat, agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini dapat memperbaiki bangsa ini. Buat Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Sunarko sekaligus mantan Danjen Kopassus, dengan hormat Bapak. Bapak sudah tua, Bapak sudah usur, Bapak sebaiknya berkata-kata dengan bijak, membantu membangun negeri ini agar dapat negeri ini lebih baik ke depan. Bukan justru Bapak membuat gaduh negeri ini. Sungguh terlalu. Ada baiknya Bapak Sunarko, ya kan, kau nimang cucu, ya kan, kau nikmati, kau punya waktu, ya kan, kau pergunakan dengan baik, ya kan. Segeralah kau Bapak Sunarko, ya kan, berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang baik, sehingga masyarakat bersimpati kepada kau. Apakah kau tidak sadari, Bapak Maijen Sunarko? Saat ini publik menilai kau begitu sangat buruk. Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan, Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Saya minta kepada Anda, mantan Danjen Kopassus, Pak Sunarko, Anda belum level dengan Pak Prabowo dan dengan Gibran. Jangan ngosek terus. Kalau Anda nggak mau dipimpin oleh Gibran, silakan. Jangan di Indonesia Anda. Emang Indonesia ini milik kamu. Saya perhatiin mulai dari dulu, naik ke mobil, wah pidato, ternyata kalah juga jagoanmu ya. Saya mau jumpa dengan Anda. Berani nggak jumpa dengan saya? Ayo. Hanya modal mantan Danjen Kopassus. Saya hormat kepada Kopassus, saya hormat kepada prajurit TNI. Tapi kalau sudah jadi purnawirawan, Anda harus jadi teladan. Kalau tidak, Anda tidak akan dihormati oleh generasi muda seperti kami ini. Kau tinggalkanlah rekan-rekanmu yang penuh rasa kebencian itu. Kau bersatulah dengan jenderal-jenderal purnawirawan yang penuh dengan bijaksana. Jangan kau bersatu dengan orang-orang yang berada di garis sakit hati. Sangat sungguh kasihan. Aduh. Kau seharusnya membuat narasi-narasi yang penuh dengan kedamaian, sehingga hidupmu juga penuh dengan kesejukan, kedamaian, keindahan, kebahagiaan, dan lain-lainnya. Aduh. Kini kau bergelut dengan rasa kebencian yang ada pada dirimu. Sungguh kasihan. Jujur saja Bapak, rakyat Indonesia mayoritas ngelihat kau itu kasihan. Bukannya simpati ngelihat kau, tapi aduh kasihan ngelihat kau ini. Kau seorang jenderal tapi kau bersikap demikian, ya kan? Kau bilang pemimpin negara sakit jiwa, walaupun itu dari analisa rekan kau, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tipa. Sungguh terlalu. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan maksudnya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian like dan subscribe dan juga komen dan juga share di sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.